Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Muhammad Ali Sodik, SPDMA, selaku dosen mata kuliah Komunikasi Konseling dan Pemasaran Kesehatan. Saya Galuh Ajeng Winelis, perwakilan dari kelompok 1 selaku moderator, yang akan memimpin jalannya mini webinar pada pagi hari ini dengan tema komunikasi antar budaya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Egi Amanda dengan NIM 2021B0008. Yang kedua ada Khorifatul Lailia Setiawahono Putri dengan NIM 2021B0030. Yang ketiga ada Galuh Ajeng Winelis dengan NIM 2021B0053. Dan yang keempat ada Erina Esa Aisyarah dengan NIM 2021B0054. Dan saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemaparan materi oleh narasumber, yang ketiga adalah sanggahan dari pembahas, dan yang keempat adalah penutup. Baik, memasuki acara pertama yaitu pembukaan, mari kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan memasuki acara kedua, yaitu pemaparan materi. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Egi Amanda. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena sudah memberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk mengisi materi di mini webinar kali ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi antar budaya. Pengertian komunikasi antar budaya sendiri adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, bisa beda ras, etnik, atau sosial ekonomi, atau juga gabungan dari semua perbedaan ini. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Next. Kemudian, adapun pengertian menurut Southwest Lubis mengatakan bahwa komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya. Pernyataan ini beranggapan bahwa dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Hamid Haulan juga berpendapat bahwa komunikasi antar budaya sebagai human flow across national borders. Asumsi tersebut merupakan sekelompok manusia yang menyeberangi lintas budaya, seperti adanya keterlibatan suatu konveksi internasional di mana bangsa-bangsa dari berbagai negara berkumpul dan berkomunikasi satu sama lain. Adapun beberapa fungsi komunikasi antar budaya. Yang pertama, menyatakan identitas sosial. Dengan adanya komunikasi antar budaya, individu tersebut dapat menunjukkan identitas sosialnya. Yang kedua, menyatakan integritas sosial. Komunikasi antar budaya dapat menyatukan dan mempersatukan antar pribadi dan interaksi tersebut. Yang ketiga, menambah pengetahuan. Komunikasi antar budaya pun dapat memberikan wawasan yang baru, bahkan wawasan yang belum pernah diketahui oleh individu tersebut. Yang terakhir, hubungan interaksi. Selain itu, komunikasi antar budaya juga dapat menciptakan hubungan yang komplementer serta hubungan yang selaras. Adapun beberapa faktor terjadinya komunikasi antar budaya. Yang pertama, mobilitas, teknologi, ekonomi, politik, dan imigrasi. Berikut adalah pengertian dari masing-masing faktor terjadinya komunikasi antar budaya. Yang pertama ada mobilitas. Perjalanan dari negara satu ke negara lain sudah bukan menjadi hal yang khusus bagi alias kegiatan ini sudah menjadi kegiatan umum yang kerap kali dilakukan oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya peluang bisnis yang menggiurkan dan pendidikan yang menjamin, sehingga terjadilah mobilitas yang luas dan terjadilah berbagai budaya yang menyatu pada satu wilayah.
Kedua, ada ekonomi. Faktor ekonomi pun juga mempengaruhi adanya komunikasi antar budaya. Seperti contohnya, negara Indonesia yang memiliki ekonomi perkembangan akan mengalami ketergantungan dengan negara yang memiliki tingkat perekonomian tinggi, sehingga terjadilah perpindahan pekerjaan dan terjadilah penyatuan budaya dalam satu tempat. Next. Yang ketiga ada teknologi. Teknologi akhir-akhir ini tumbuh semakin pesat sehingga teknologi pun mampu membawa kultur luas masuk ke wilayah yang mampu mempengaruhi budaya bangsa. Oleh karena itu, teknologi pun mampu membuat komunikasi antar budaya ini menjadi lebih mudah dan praktis. Bahkan cepat atau lambat, teknologi dapat memberikan dampak akan terjadinya pertukaran budaya secara besar-besaran. Yang keempat, ada imigrasi. Sudah tidak aneh lagi ketika kita berjalan di rumah sendiri, kita melihat orang asing di sekeliling kita. Hal itu terjadi karena adanya kegiatan imigrasi untuk suatu kepentingan, sehingga terjadilah penyatuan budaya atau bisa disebut dengan akulturasi. Akulturasi tersebut menyebabkan terjadinya komunikasi antar budaya. Yang terakhir yaitu politik. Kepentingan politik pun juga ikut andil memberikan dampak munculnya komunikasi antar budaya, seperti halnya Raja Arab berkunjung ke Indonesia atau sebaliknya saat Presiden Jokowi berkunjung ke negara Australia. Kunjungan negara inilah yang mendatangkan komunikasi antar budaya. Berikut adalah pemaparan sedikit materi dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri 2 untuk melanjutkan pemaparan materi tentang komunikasi antar budaya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit materi mengenai komunikasi antar budaya di mini webinar ini. Yang pertama, ada peranan bahasa dalam komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya acap kali terdengar sukar untuk dilakukan, karena kebudayaan atau pola hidup mereka yang berbeda akan membuat kesalahpahaman di antara kedua individu, sehingga perlu adanya sesuatu yang dapat menurunkan tingkat kesalahpahaman di antara kedua individu agar tidak terjadi pertikaian. Hal itu dapat ditemukan pada bahasa baik verbal maupun non-verbal. Peranan bahasa saat ini merupakan alat yang sangat berperan penting dalam komunikasi antar budaya. Contohnya, orang pesisir yang memiliki pola hidup keras kerap kali berbicara dengan kencang, sehingga dapat membuat orang salah mengartikan. Dikiranya orang tersebut sedang marah-marah, padahal sebenarnya tidak. Sehingga keberadaan bahasa disinilah diperlukan. Selanjutnya, perbedaan komunikasi antar budaya dan lintas budaya. Komunikasi antar budaya merupakan sesuatu yang memiliki arti umum pada komunikasi antar individu yang mempunyai latar belakang atau pola hidup yang berbeda. Namun seringkali komunikasi antar budaya memiliki pengertian yang sama dengan komunikasi lintas budaya. Padahal, komunikasi lintas budaya sendiri lebih fokus pada perbedaan fenomena komunikasi dalam budaya antar individu. Seperti gaya komunikasi laki-laki berbeda dengan perempuan, sehingga terjadilah persilangan antar bahasa pada komunikasi antara laki-laki dan perempuan. Itulah yang disebut sebagai komunikasi lintas budaya. Sedangkan untuk komunikasi antar budaya merupakan komunikasi antara dua individu yang memiliki pola hidup atau tata cara yang berbeda. Oleh karena itu, perbedaan terletak pada sisi lain dari hasil persilangan antar budaya. Kemudian, komunikasi lintas budaya dapat dilihat dari hasil persilangan komunikasinya. Lalu, apa saja manfaat mempelajari komunikasi antar budaya? Berbeda halnya dengan komunikasi antar budaya
yang terletak pada pola hidup atau cara hidup seseorang yang berbeda-beda dan membuat kesalahpahaman antar individu ketika berkomunikasi. Sehingga perlu adanya mempelajari komunikasi antar budaya ini. Karena dengan mempelajari komunikasi antar budaya ini akan mendapatkan manfaat dalam berkomunikasi ketika menemukan orang dengan pola hidup yang berbeda, agar tidak terjadi kesalahpahaman, bahkan pertikaian ketika berkomunikasi dengan orang tersebut. Kemudian, manfaat lain juga dapat dirasakan di saat kita sebagai orang ketiga yang melihat kedua orang sedang bertikai karena komunikasi mereka saling salah paham. Maka di sanalah kita dapat menjadi jembatan di antara keduanya. Lalu ada pula asumsi-asumsi komunikasi antar budaya. Yang pertama adalah komunikasi antar budaya dimulai dengan anggapan dasar bahwa ada perbedaan persepsi antara komunikator dan komunikan. Yang kedua, dalam komunikasi antar budaya terkandung isi dan relasi antar personal. Yang ketiga, gaya personal mempengaruhi komunikasi antar personal. Yang keempat, komunikasi antar budaya mengurangi tingkat ketidakpastian. Yang kelima, komunikasi berpusat pada kebudayaan. Dan yang keenam adalah efektivitas antar budaya merupakan tujuan komunikasi antar. Lalu, apa saja hambatan komunikasi antar budaya? Yang pertama adalah hambatan semantik atau hambatan bahasa. Hambatan bahasa menjadi penghalang utama karena bahasa merupakan sarana utama terjadinya komunikasi. Gagasan, pikiran, dan perasaan dapat diketahui maksudnya ketika disampaikan lewat bahasa. Bahasa biasanya bahasa nonverbal. Bahasa menjembatani antar individu dikaji secara kontekstual. Fokus kajian bahasa selalu dihubungkan dengan perbedaan budaya seperti kelas, ras, etnik, norma, nilai, dan juga agama. Lalu yang kedua adalah sikap etnosentrisme. Konsep ini mewakili suatu pengertian bahwa setiap kelompok etnik atau ras mempunyai semangat dan ideologi untuk menyatakan bahwa kelompoknya lebih superior daripada kelompok etnis atau ras yang lain. Lalu apa saja bentuk komunikasi antar budaya? Yang pertama adalah dasar keahlian berbeda, dua komunikasi berbeda, yang ketiga komunikasi antar suatu sektor yang keempat adalah komunikasi antar kelas berbeda. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 1 dan juga pemateri 2 karena sudah memberikan materinya kepada kita semua. Untuk selanjutnya, acara yang ketiga yaitu penyanggahan oleh pembahas. Waktu dan tempat saya persilakan untuk bahas. Saya Khorifatul Lailia Setiawahana Putri. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri dan sedikit menambahi untuk pembahasan berikut. Adapun beberapa teori antara lainnya, yang pertama, teori kecemasan dan ketidakpastian. Teori ini dikembangkan oleh William Budikins yang memfokuskan budaya antar kelompok dan orang asing. Ia menjelaskan bahwa teori ini dapat digunakan dalam segala situasi dan kondisinya perbedaan di antara keraguan dan ketakutan. Lalu yang kedua, teori negosiasi wajar.
Teori yang dikemukakan oleh Stella Tingtomi ini menjelaskan bagaimana perbedaan-perbedaan dari berbagai budaya dalam merespon berbagai konflik yang dihadapi. Ia berpendapat bahwa orang-orang dalam satu budaya akan mencitrakan dirinya di depan publik. Hal tersebut merupakan cara baginya agar orang lain dapat melihat dan memperlakukannya. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa wajah bekerja merujuk pada pesan verbal dan nonverbal yang membantu menyimpan rasa. Lalu yang ketiga, teori kode bicara. Gary Philipson dalam teorinya ini berusaha menjelaskan bagaimana keberadaan kode bicara dalam suatu budaya, dan juga bagaimana kekuatan dan substansinya dalam sebuah budaya. Contohnya, mahasiswa yang memiliki latar budaya yang sama seperti sama-sama orang Jawa akan paham dengan panggilan-panggilan sapaan seperti lur, atau singkatan dari sedulur yang berarti saudara, atau sesama orang Malang yang bisa membalik kata seperti sam, yang artinya mas, atau yang berarti abang atau kakak. Adapun yang keempat, adapun cara untuk menciptakan komunikasi antar budaya yang efektif, yakni mengakui bahwa kemampuan berbahasa tidak berarti kompetensi budaya antar berbudaya. Lalu carilah umpan balik untuk mengetahui apakah yang sebenarnya Anda maksudkan. Para perasa kembali ke pengirim pesan, apa Anda paham tentang mereka untuk lebih komprehensif. Hindari ekspresi, jargon, akronim, dan metafor yang terikat pada referensi budaya Anda. Konfirmasi pemahamanmu terhadap suatu metafora atau analogi manakala mendengarkan dari seseorang dari perspektif budaya lain, terutama ketika memahaminya. Pastikan pola interaksi dan pembuatan keputusan memasukkan semua orang. Beri waktu untuk berbicara dalam bahasa ibu sehingga orang-orang dapat mengeksplorasi dan mendefinisikan apa yang mereka ingin katakan tanpa parafrase atau mengungkapkan kembali dengan bahasanya sendiri ke dalam bahasa yang diungkapkan. Gunakan sistem bendera merah. Kenalilah, pahamilah kapan saja Anda bereaksi baik, positif, maupun negatif atas apa yang sedang dikomunikasikan. Hati-hati, reaksi Anda mungkin tidak sesuai dengan komunikasi orang lain. Pertimbangkan secara serius apa yang kelihatannya disarankan. Hati-hatilah, orang lain bisa saja marah juga. Dengarkan secara aktif sampai seseorang selesai bicara. Perhatikan pola pembicaraan dan naik turunnya suatu suara, baik ketika mengganti topik atau sedang salah ucap. Bagaimana Anda mengatakannya sama pentingnya atas apa yang Anda ucapkan. Coba dengarkan keheningan, artinya hal yang berbeda dari budaya yang berbeda pula. Lihat sebelum reaksi, interpretasi, atau intan budaya. Gunakan gambar, diagram, atau cerita-cerita untuk menyampaikan pesan. Usahakan mempelajari logika inheren dalam budaya lain, maksudnya koreksi antara penampilan, perilaku, dan nilai-nilai. Santailah, hitung resiko, dan belajar dari pengalaman Anda. Komunikasi antar budaya era modern, kehidupan modern ini ditandai dengan adanya peningkatan kualitas perubahan sosial yang lebih jelas, yang sudah meningkatkan fase transisi atau kehidupan desa yang sudah maju. Kehidupan masyarakat modern sudah kosmopolitan dengan kehidupan individu yang sangat menonjol, profesionalisme di segala bidang, dan penghargaan terhadap profesi menjadi kunci hubungan sosial di antara elemen masyarakat. Namun di sisi lain, sekularisme menjadi sangat dominan dalam sistem yang sudah mekanik, kaku, dan hubungan-hubungan sosial ditentukan berdasarkan pada kepentingan masing-masing. Kepentingan masyarakat.
Masyarakat modern pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari maskamuarakat transisi, memiliki pengetahuan yang lebih rasional dari semua tahap kehidupan masyarakat sebelumnya. Walaupun kadang pendidikan formal saja tidak cukup untuk mengantarkan masyarakat pada tingkat pengetahuan dan pola pikir semacam itu. Secara demografis, masyarakat modern lokasi lingkungan urban yang cenderung gersang dan jauh dari situasi yang sejuk dan rindang. Dalam zaman modern era ini, muncul dan berkembang berbagai model dan bentuk dalam komunikasi antar budaya. Ada beberapa jenis atau model komunikasi yang menjadi bagian dari komunikasi antar budaya, di antaranya sebagai berikut. Sebuah komunikasi internasional atau internasio akhir C komunikasi, yaitu proses komunikasi di antar bangsa dan negara. Komunikasi ini tercermin dalam diplomasi dan propaganda yang sering berhubungan dengan situasi antar budaya atau antar budaya dan antar ras. Komunikasi internasional lebih untuk kebijakan dan kepentingan saudara negara yang terkait dengan masalah ekonomi, politik, dan serta lain-lain. B. Komunikasi antaras atau antaras komunikasi, yaitu suatu komunikasi yang terjadi apabila sumber dan komunikan berbeda ras. Ciri penting dari komunikasi antaras ini adalah peserta komunikasi berbeda ras. Ras adalah sekelompok orang kampung ditandai dengan ciri-ciri biologi yang eksplisit. Komunikasi antar ini termasuk ke dalam komunikasi antar budaya. Lalu yang C, komunikasi antar etnis, yaitu hal baik dengan keadaan sumber komunikannya, sama ras atau suku bangsa, tetapi berbeda asal etnis dan latar belakang kelompok ditandai dengan bahasa komunikasi antar etnik merugikan. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas sanggahan dan penambahan dari saudari pembahas. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh pemateri dan pembahas pada mini webinar pagi hari ini dapat menambah pengetahuan dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Untuk acara keempat atau selanjutnya adalah acara penutup. Dan alhamdulillah, acara kita telah berjalan dengan lancar. Saya Galuh Ajeng Wineli selaku moderator pada acara pagi hari ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama berjalannya acara terdapat kesalahan dalam kata dan pengucapan. Dan atas perhatian serta kerjasamanya dari kita semua, saya ucapkan limpah terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.